300 tahun yang lalu sampai hari ini orang masih mendapatkan keberkahan ilmu dari Al-Imam Abu Hanifah. Itu Nu'man bin Thabit, punya guru namanya Syekh Al-Imam Muhammad Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Maka kata Al-Imam Abu Hanifah, aku cinta 3 perkara. Yang pertama, menghasilkan ilmu di sepanjang malam. Yang kedua, meninggalkan sifat kesombongan dan kecongkakan. Yang ketiga, hati yang kosong dari perkara-perkara dunia. Jadi nggak mikirin dunia. Yang namanya dunia itu kayak WC. Yang namanya WC, kita hanya masuk ke dalamnya kalau lagi perlu. Dan kita nggak bakal lama-lama di WC. Nggak bakal kita cinta WC. Dunia itu seperti WC, kita ke situ hanya keadaan perlu aja. Biar bagaimanapun kita perlu sama dunia. Coba kalau kita nggak ada WC, kalau buang air besar diplastikin, buang air besar diplastikin, udah banyak kasih ke Denny. Dunia seperti WC. Jadi perlu juga kita sama dunia, tapi seperlunya saja. Bukan kita berbangga-banggaan dengan WC. Ada orang berbangga-bangga dengan WC. Ada orang yang ngaku saya cinta dengan WC. Nggak ada. Kita tinggal di dunia. Dalam riwayat, innamad dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia diciptakan untuk kalian, tetapi kalian diciptakan bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Segala apa yang ada di dunia dipersiapkan oleh Allah untuk manusia, tapi manusia diciptakan oleh Allah adalah untuk akhirat, bukan untuk dunia. Gak ada bang, orang bangga-banggaan sama WC, gak ada. Gak ada bang, orang yang ngaku cinta sama WC, kagak ada. Karena WC itu kita hanya masuk kalau dalam keadaan perlu saja. Maka begitulah hakikat kita kepada dunia. Sehingga kata Nabi, ij'al lidinika gilafan kagilafil mushaf. Jadikan agamamu memiliki pembungkus seperti pembungkusnya Al-Quran. Al-Quran terjaga, steril. Kenapa? Karena ada pembungkusnya. Wama gilapuddin. Lalu apa yang disebut dengan pembungkus agama itu? Yang pertama, pembungkus agama adalah tarkud dunya illa ma la budda minhu. Meninggalkan dunia kecuali yang penting-penting aja. Yang kedua, watarku mukhalatatin nasi illa ma la budda minhu. Meninggalkan banyak bergaul kecuali yang penting-penting aja. Yang ketiga, watarkul kalami illa ma la budda minhu. Meninggalkan berlebih-lebihan dalam berucap kecuali yang penting-penting saja. Itulah makna pembungkusnya agama. Gilafuddin, pembungkus agama. Seperti gilapul mushaf, pembungkusnya Al-Quran. Coba kita lihat, Al-Quran dibungkus dengan cover-cover. Kalau zaman dulu tuh Al-Quran dibungkus dengan kulit kambing, sehingga penyair berkata, man asyaral asyrafa asya musyarrafa wa mu'ashirul andali ghairu musyarrafi awama taral jildal haqira muqabbalan
bitsagri lamma sara jildal mushafi. Orang yang bergaul dengan orang yang mulia pasti dia akan mendapatkan kemuliaan dan akan menjadi orang yang mulia. Sedangkan orang yang bergaul dengan orang yang hina, pasti dia akan menjadi orang yang hina dan mendapatkan kehinaan baik dunia maupun akhirat. Tidakkah engkau perhatikan kulit kambing yang hina dicium orang, dimuliakan orang lantaran dia menjadi pembungkusnya Al-Quran. Awama taral jildal haqira muqabbalan bitsagri lamma sara jildal mushafi. Perhatikanlah kulit kambing yang hina senantiasa dicium dan mendapatkan kemuliaan karena dia bersandar dan bertempel dengan Al-Quran yang mulia. Diciumin orang itu. Falamma balagha dzalika imama malikan qala wa ana hubbiba ilayya thalathun mujawaratur rasuli fi rawdatihi wa mulazamatu turbatihi wa hujratihi wa ta'zimu ahli baitihi wa itratihi. Falamma balagha dzalika imama malikan, dan tatkala hadis itu sampai kepada Imam Malik, beliau berkata, Imam Malik bin Anas, guru daripada Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau pun berkata, wa ana hubbiba ilayya thalathun, dan aku pun cinta 3 perkara. Yang pertama, mujawaratur rasuli fi raudatihi, berdekatan dengan Rasulullah di raudhahnya. Yang kedua, wa mulazamatu turbatihi wa hujratihi, dan senantiasa berdekatan dengan kuburnya dan kamarnya. Yang ketiga, wa ta'zimu ahli baitihi wa itratihi, memuliakan ahli baitnya dan keluarganya. Kecintaannya Imam Malik radhiyallahu an juga 3 perkara. Yang pertama, mujawaratur rasul fi raudhatihi, berdekatan dengan Rasulullah di raudhahnya. Di Masjid Nabawi itu, kalau yang karpetnya hijau itu namanya raudhah. Dekat mimbar ada karpetnya hijau, nah itu raudhah tuh. Yang di situ dikatakan mabaina mimbari wa qabri raudhah min riyadil jannah. Jarak antara kuburku dan kamarku, mabaina hujrati wa mimbari raudhah min riyadil jannah. Jarak antara kamarku dengan mimbarku itu adalah raudhah min riyadil jannah. Maka kita berada di Masjidun Nabawi, kalau ada karpet yang warnanya hijau itu namanya raudhah. Doa apa aja dikabul tuh di situ. Kalau kita berada di raudhah, maka kita memperbanyak berdoa, karena di situ adalah mahallul ijabah, tempat terkabulnya doa. Kata Imam Malik, hobi saya itu, kesenangan saya itu selalu berusaha untuk ke raudhah, berdekatan dengan Nabi dengan raudhahnya. Yang kedua, wa mulazamatu turbatihi wa hujratihi, dan senantiasa berdekatan dengan kuburnya dan kamarnya. Jadi mimbar Nabi dengan kubur Nabi itu berdekatan di Masjidin Nabawi. Maka Imam Malik senantiasa senang berada di dekat kuburnya Nabi, karena
Karena dalam hadis dikatakan manzaroni ba'da mauti faka'anna mazaroni fi hayati. Barang siapa yang berziarah kepadaku setelah wafatnya aku, maka sama seperti dia berziarah kepadaku di masa hidupku. Wa man hajja falam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji namun dia tidak berziarah kepadaku, maka berarti dia menyepelekan aku, kata Nabi. Falamma balagha dzalikal imam Syafi'iyya, dan tatkala hadits itu sampai kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i, Asy-Syafi' itu nisbah kepada kakeknya, karena kakeknya bernama Syafi', orang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, termasuk dari sahabat Nabi. Sedangkan nama imam asli Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Siapa namanya? Muhammad bin Idris. Itu nama aslinya Al-Imam Asy-Syafi'i. Disebut dengan Al-Imam Asy-Syafi'i karena keturunannya bernama Syafi', dan Syafi' adalah sahabat Nabi. Sehingga Imam Asy-Syafi'i dinisbahkan kepada kakeknya yang adalah sahabat Nabi. Padahal nama aslinya adalah Muhammad bin Idris. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i beliau pun berkata, hubbiba ilayya thalathun. Aku pun cinta 3 perkara. Yang pertama, isyratun nasi bitalattufi. Bergaul dengan manusia penuh kelemah lembutan. Isyratun nasi bitalattufi. Bergaul dengan manusia dengan penuh kelemah lembutan. Yang kedua, watarku ma yuaddi ila takallufi. Meninggalkan sesuatu yang memberatkan mereka. Watarku ma yuaddi ila takallufi. Meninggalkan segala sesuatu yang memberatkan mereka. Saya nggak mau ngeberatin manusia, justru saya ingin meringankan mereka. Itu kata Al-Imam Asy-Syafi'i. Saya senang memberikan keringanan, bukan memberikan hal-hal yang memberatkan. Karena kata Nabi, yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahin, jangan disulitin. Gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Bahagiain orang, jangan mereka dibuat lari. Sehingga ada namanya khauf, ada namanya roja. Al-khauf war roja fi qalbil abdi ka ajnihatain. Khauf dan roja di hati manusia seperti 2 sayap, harus imbang. Apa artinya? Kalau wayah-wayah kita lagi soleh banget, lagi bener banget, ibadah rajin bener, tetap tanamkan di dalam hati, jangan pernah merasa aman dari siksa Allah. Tapi ketika di satu hari nanti kita lagi jelek banget, terjerembab ke dalam dosa dan kemaksiatan, jauh dari Allah, jauh dari ajaran Rasulullah, jauh dari ajaran para ulama, maka tetap tanamkan di dalam hati, jangan pernah putus asa dari ampunan Allah. Jadi walaupun lagi bener banget, tetap tanamkan khauf. Kita lagi kagak bener banget, tanamkan roja supaya imbang. Jangan kita dua-duanya tidak mengamalkan, khauf kagak, roja kagak. Atau kita lagi ibadah bener banget,
tertanam di dalam hatinya merasa aman dari azab Allah. Pokoknya gue sorga banget dah. Salah. Atau ketika dia sedang dalam terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, dia berputus asa dari rahmat Allah. Salah juga, karena yang berputus asa dari rahmat Allah hanya iblis. Jadi walaupun kita dalam keadaan sesoleh-solehnya manusia, tetap jangan pernah merasa aman dari azab Allah. Dan ketika kita menjadi seburuk-buruknya manusia, tetap jangan berputus asa dari kasih sayang dan rahmat ampunan Allah. Itu namanya roja dan khuf. Yang ketiga, wal iktida'u bi tariqit tasawufi, dan mengikuti jalannya ulama-ulama tasawuf. Itu kecintaannya Al-Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama, bergaul dengan manusia dengan penuh kelemah lembutan. Yang kedua, meninggalkan perkara-perkara yang memberatkan. Yang ketiga, mengikuti jalannya ulama-ulama tasawuf, yaitu ulama yang berusaha untuk menjernihkan hati, membersihkan hati. Takhalli, tahalli, tajalli. Itu tasawuf ajarannya. Yang pertama, takhalli, mengosongkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Yang kedua, tahalli, menghias hati dengan sifat-sifat yang terpuji. Lalu tajalli, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Falamma balagha dzalikal imama Ahmad bin Hambalin qala, maka tatkala hadits itu sampai kepada Al-Imam Ahmad bin Hambal, beliau pun berkata, wa ana hubbiba ilayya salasun, aku pun cinta 3 perkara. Yang pertama, mutaba'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi akhbarihi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Apa saja yang ada di dalam hadis aku ikutin, itu kecintaan saya. Jadi apa saja yang diterangkan di dalam hadis saya jalanin, itu kecintaan saya, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Mutaba'atun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi akhbarihi, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Yang kedua, wa tabarruku bi azimi anwarihi, mengambil keberkahan dengan keagungan cahayanya. Mengambil keberkahan dengan keagungan cahayanya. Apa artinya? Senantiasa memperbanyak bersolawat kepada Nabi. Itu mengambil keberkahan dengan keagungan cahayanya Nabi. Ketika berada di alamul arwah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua arwah. Dari zaman azali sampai hari kiamat dikumpulkan semua arwah. Belum ada kehidupan. Semua masih berbentuk alamul arwah. Allah tanya, alastu birabbikum, apakah kalian mau bersaksi bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka semua arwah gak ada yang jawab. Diem semuanya, bingung mau jawab apa. Faja'a ruhu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qala bala syahidna. Maka datanglah ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali menjawab di hadapan Allah, bala syahidna, ya kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Maka mendengar jawaban dari ruh Nabi
semua alamul arwah mengikuti jawaban